Halo anak-anak kelas 8, hari ini kita belajar PKN ya, sesuai jadwal. Baik, untuk anak kami tetap semangat ya. Bagi anak kami yang sudah memiliki buku paket seperti ini, boleh dibuka ya. Buka bukunya, tetap semangat belajar dari rumah. Baik, kita mulai saja dari bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini ada kedudukan dan fungsi dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, arti daripada kata dasar ini menurut KBBI adalah alas atau fondasi dalam pokok atau pangkal suatu pendapat ya. Jadi maksudnya di situ fondasi ini ibarat kalau kita itu bangun rumah ya, kita itu harus rumah kita itu harus memiliki fondasi agar bagaimana supaya kuat ya, supaya kuat dan tidak gampang roboh gitu. Nah, begitu juga dengan dasar negara ini ya, harus dimulai dari dasar ya, harus dimulai dari pangkalnya ya. Bagaimana dasar daripada pendapat tersebut tentang dasar negara ini ya. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan sebagian dasar negara merupakan Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah yang fundamental. Jadi di sini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu berada pada alinea keempat ya. Nah, anak-anak kami boleh baca ya di sini, di mana itu ya sebagian daripada, maksudnya alinea keempat itu bukan mulai dari sini ya, cuman kenapa hanya sepotong ini karena di dalam alinea keempat inilah terdapat kata adanya suatu dasar negara gitu ya, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, ini kan terdapat pada alinea keempat pembukaan undang-undang dasar ya nak ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, pandangan hidup itu merupakan suatu cara pandang kita ya, cara pandang, pedoman atau arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri ya dalam menentukan hidupnya. Jadi maksudnya di situ pandangan hidup itu bagaimana cara pandang kita ya, bagaimana cara pandangan kita terhadap orang lain, dan orang lain bagaimana pandangannya terhadap diri kita itu ya. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan cara pandangan kita dengan orang lain, itu maksudnya itu sangat berbeda ya nak ya. Nah, pandangan hidup ini berfungsi untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya ya. Jadi pandangan hidup ini perlu ya untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah gitu ya. Nah, di sini ada 5 fungsi daripada Pancasila, yaitu yang pertama menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik gitu ya, atau ketegangan sosial maksudnya. Terus ada menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita ya, dan ada juga menjadi sumber semangat, terus menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, terus ada yang terakhir yaitu menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia ya. Jadi adanya semangat, adanya motivasi itu contohnya pandangan ya, termasuk pandangan juga ya. Kita itu berlomba ke hal yang positif gitu, kita termotivasi gitu. Contoh, kamu bercita-cita ingin jadi seorang dokter atau polisi ataupun tentara, jadi kamu itu termotivasi oleh pandangan hidup ya, pandangan hidup bangsa ya. Kamu itu termotivasi supaya
cita-cita kamu itu terwujud, itu maksudnya. Itulah maksudnya. Jadi Pancasila ini dinyatakan sebagai pandangan hidup karena sudah menjadi sumber motivasi, sumber semangat dan jawaban untuk menghadapi perkembangan global, dan juga sumber inspirasi, itu maksudnya. Terus yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya. Nah, kepribadian bangsa di sini maksudnya ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional. Nah, ciri-ciri watak yang menonjol, contoh, kamu memiliki watak ya. Semua manusia memiliki watak yang sangat berbeda ya. Contoh anak kami kelas 7 ya. Kamu memiliki watak yang pemberani, dan sementara teman kamu itu memiliki watak yang dimana wataknya itu memiliki kekurangan oleh kepercayaan dirinya gitu. Jadi apa-apa tidak percaya diri gitu, tidak pede maksudnya. Namun kamu itu kemana-mana selalu berani. Jadi dalam arti itulah ciri-ciri watak yang menonjol, dalam arti tidak sama, ciri watak manusia itu tidak sama ya. Jadi dalam banyak warga suatu kesatuan nasional ini, semuanya itu memiliki ciri watak yang sangat berbeda gitu ya. Dan itulah kepribadian bangsa ya, setiap manusia itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, itu maksudnya ya. Nah, yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, yang artinya kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang ya. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari bagaimana pembentukan daripada BPUPKI ini dan bagaimana proses pembubaran BPUPKI ini menjadi PPKI ya. Nah, itu sudah dibahas di kelas 7 dan ini disinggung hanya sekilas ya nak ya. Baik, nomor 5 itu ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Maksudnya sumber hukum ini adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Jadi sumber hukum ini maksudnya di sini adalah sumber yang dijadikan suatu bahan ya, suatu bahan penyusunan perundang-undangan ya. Ada tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara ya. Sebagai sumber segala aturan hukum, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ini tidak bisa kita gugat ya nak ya. Jadi kalau dikatakan sumber dari segala sumber hukum negara, berarti tidak ada lagi yang yang menyaingi, maksudnya tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan yang lain ya, karena ini adalah sumber hukum. Baik, yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, menurut KBBI, ideologi ini adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, seperti yang menjelaskan tadi, setiap manusia itu ya memiliki kepribadian yang berbeda ya. Dan ini juga di ideologi ini maksudnya cara berpikir seseorang. Nah, cara berpikir kamu dengan teman kamu itu sangat berbeda. Nggak boleh kamu samakan ya nak ya. Jadi bagaimana cara berpikir kamu itu ya tidak bisa kamu samakan dengan teman kamu. Jadi itu artinya ideologi menurut KBBI ya, cara berpikir seseorang atau disebut dengan suatu golongan. Itu maksudnya ya nak ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ya. Nah, terus
hidup. Nah, di sini menurut KBBI, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, ya. Globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, maksudnya di sini dalam globalisasi hal yang ingin dilampaui adalah batas sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh, ya. Nah, maksudnya di sini globalisasi itu membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik perkembangan yang bersifat positif ataupun negatif, ya. Jadi setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan atau tantangan ataupun ancaman. Itu maksudnya, ya. Jadi globalisasi ini bisa membawa dampak positif, ada juga membawa dampak negatif, gitu, ya. Nah, di sini setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan ataupun ancaman. Nah, ada di sini permasalahan ataupun suatu tantangan lah, ya, yang dihadapi oleh bangsa kita ini, yaitu konflik yang terjadi di suatu wilayah. Lunturnya etika ketika berbicara dan tingkah laku, lunturnya sikap cinta tanah air, dan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan ini adalah suatu gangguan, ya, suatu gangguan ataupun tantangan, ya, di mana bangsa Indonesia berkewajiban menghadapi gangguan ini, ya. Nah, maksudnya konflik yang terjadi di suatu wilayah itu contoh adanya perselisihan, ya, ataupun pertengkaran ataupun perdebatan, itu maksudnya, ya, antar wilayah yang satu dengan yang lain, gitu. Terus lunturnya etika ketika berbicara dan tingkah laku. Etika itu maksudnya tata krama, ya. Jadi tidak menggunakan kesopanan, tidak menghargai orang lain ketika berbicara. Nah, itu maksudnya tidak ada lagi etika. Kadang kita kalau berbicara dengan yang lebih tua dari kita itu, kadang kita anggap seperti teman kita, gitu, padahal sudah lebih tua dari kita. Dalam arti etika kita berbicara itu tidak kita jaga terhadap orang yang lebih tua dari kita. Begitu juga dengan tingkah laku, ya. Jadi kita itu harus lihat apakah kita berbicara itu sama siapa, gitu, ya. Kalau sesama teman kita tidak masalah, kita itu bisa bercanda, ya, nak, ya. Nah, terus lunturnya sikap cinta tanah air. Nah, maksudnya sikap cinta tanah air itu tidak menghargai produk-produk buatan Indonesia, gitu. Kita tidak mencintai ciptaan Indonesia, gitu. Nah, contoh kita itu orang Indonesia suka menggunakan produk-produk dari luar, gitu. Jadi dalam arti sudah luntur rasa cinta tanah air tersebut, ya. Terus yang berikutnya ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi penyalahgunaan narkoba ini yang menggunakan narkotika, ya, yang menggunakan atau menyalahgunakan obat-obat terlarang, gitu, ya. Nah, itulah yang dikatakan gangguan atau tantangan atau ancaman, ya, yang harus dihadapi oleh bangsa, ya, dan wajib itu pastinya ini semua ada itu, ya. Terus kita lanjut yang berikutnya, yaitu hal yang penting, ya, berikut ini arti penting daripada Pancasila sebagai dasar atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama itu membentuk identitas atau jati diri bangsa, ya. Nah, seperti apa itu membentuk identitas atau jati diri bangsa itu? Nah, maksudnya ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia itu perlu membentuk identitas atau jati dirinya. Untuk apa? Agar tidak terbawa arus budaya asing, ya.
Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara itu sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus global. Jadi maksudnya kita kan memiliki identitas atau jati diri. Bangsa Indonesia itu memiliki identitas gitu ya. Jadi kita itu harus tetap kita terapkan. Identitas kita itu harus tetap kita pertahankan ya. Jadi tidak mudah dibawa oleh arus budaya lain. Contohnya ya budaya Batak, budaya Sunda atau bangsa Indonesia kan beragam budaya. Jadi kita itu memiliki identitas tersendiri. Jadi kita itu harus tetap kokoh dalam pandangan hidup kita bahwa kita itu memiliki identitas yang sangat kuat gitu. Jadi kita itu jangan mudah terpengaruh oleh budaya lain gitu maksudnya ya. Terus yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah maksudnya di sini sebagai ideologi nasional itu Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global gitu ya. Jadi adanya persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila untuk membuat negara dan masyarakat itu mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Itu maksudnya ya. Jadi mengatasi berbagai tantangan ini kita itu harus kokoh dan bisa berdiri di tengah derasnya arus permasalahan ini. Dalam arti kita jangan mudah menyerah gitu ya, jangan gampang menyerah, supaya bagaimana intinya kita itu harus tetap kuat, tetap bersatu ya untuk melawan setiap pertentangan ataupun ketegangan sosial. Yang ketiga itu memberikan arah tujuan dalam upaya mencapai tujuan bangsa ya. Nah, maksudnya di sini adanya Pancasila memberikan arah atau menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa ya. Nah, dalam memberikan arah dan tujuan itu bagaimanalah kita diarahkan supaya gimana. Nah contoh, anak-anak kami kan sudah diarahkan ya, sudah diarahkan. Kamu kan sudah memiliki cita-cita. Intinya contohnya kamu tadi kan memiliki cita-cita menjadi seorang dokter gitu kan. Jadi kamu tuh disekolahkan, guru-guru itu mengarahkan kamu ke hal yang positif, mengajari kamu supaya bagaimana agar pencapaian kamu, tujuan kamu untuk mencapai cita-cita kamu itu tercapai gitu maksudnya ya. Terus yang keempat itu ada pedoman untuk memecahkan masalah ya. Nah, pedoman untuk memecahkan masalah ini yaitu dalam masalah berbangsa dan bernegara ya, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan Pancasila ya, memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara di Indonesia. Contoh ya, dalam bidang ekonomi. Nah, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, wujud nyatanya dalam sila kelima itu adalah koperasi, ya. Nah, selanjutnya koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu terdapat pada tahun 1945 ya. Jadi adanya pedoman untuk memecahkan masalah ini maksudnya kita itu bukan dibiarkan begitu saja menghadapi masalah ini ya. Jadi adanya suatu pedoman ya untuk bagaimana kita itu bisa memecahkan masalah ataupun problem gitu ya, tantangan gitu ya. Nah, terus yang kelima ada sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, maksudnya di sini
terdapatnya semboyan dalam lambang negara Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Nah, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, semuanya itu mengarah kepada persatuan Indonesia ya. Jadi sarana pemersatu bangsa dan negara tersebut, itu maksudnya kita walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap satu. Beda agama, beda suku, beda ras ya, tidak boleh membeda-bedakan. Ya kadang kan yang membeda-bedakan ini yang menjadi timbul permasalahan ya. Jadi kita itu sama. Bangsa Indonesia adalah bangsa kita itu beragam budaya gitu ya. Kaya akan keberagaman budaya ya. Jadi harus bisa kita jaga keberagaman kita itu maksudnya ya. Baik. Di sini ada bagian C, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini ada 5 ya. 5 nilai-nilai luhur Pancasila ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, nilai-nilai daripada ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu adanya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu ya. Jadi kita itu harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dan tetap hidup bersyukur ya. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya di sini kita itu harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita itu harus adil ya, tidak boleh saling membeda-bedakan itu ya, disamaratakan semuanya, adil dan beradab gitu ya. Terus persatuan Indonesia. Nah, nilainya di sini kita ambil yaitu mengembang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu maksudnya ya. Jadi harus tetap bersatu dalam melawan setiap permasalahan, apapun masalah kita ya, tetap bersatu ya. Harus kita pegang persatuan Indonesia ini ya. Bangsa Indonesia yang sudah bersatu untuk melawan para penjajahan ya, dan akhirnya kita bisa merdeka ya, merdeka hingga saat ini. Itu karena kesatuan daripada bangsa Indonesia untuk melawan para bangsa Jepang ya, yang sudah menjajah kita. Baik. Yang keempat yaitu adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, di sini nilai luhurnya yang boleh kita ambil yaitu contohnya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Itu salah satu contoh ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh ya, kalau orang lain itu tidak suka ya jangan kita paksakan. Jadi dalam arti keinginan seseorang itu, setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu, harus A, harus B gitu ya. Contoh kamu juga punya teman gitu ya. Ya kalau dia tidak suka kamu nggak boleh paksa. Nanti adanya timbul permasalahan ya. Nah, terus yang kelima itu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, contohnya tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain ya. Kita tidak bisa memberdayakan hak orang lain ya demi keuntungan diri sendiri. Itu salah ya. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila, salah satu
contohnya ya, beserta contohnya ya, yang bisa kita ambil dari dasar negara dan pandangan hidup daripada Pancasila. Baik, di sini yang D yaitu membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan ya. Nah, kita itu memiliki nilai-nilai luhur Pancasila ya. Ada nilai luhurnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya kalau di lingkungan keluarga itu ya, kamu itu sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Contoh kalau disuruh jangan melawan. Nah, itu merupakan suatu nilai luhur Pancasila itu ya. Jadi kita itu harus bisa menerapkan nilai luhur Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yaitu hal kecil itu. Kalau disuruh tidak boleh melawan ya. Yang jelas orang tua itu selalu mengarahkan ke hal yang lebih baik gitu. Hormat kepada orang tua, terus saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, itu maksudnya. Jangan karena kamu si abangan, kamu sesuka hatimu menyuruh adik kamu. Begitu juga kamu si adean, udah tahu abang kamu, tapi kamu sesuka hati kamu. Itu berarti dalam arti tidak ada lagi nilai luhur Pancasila di dalam diri kamu. Nah, Mem harap tidak ada seperti itu di dalam diri kalian ya anak ya. Baik, yang kedua ada terdapat di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya kalau di lingkungan sekolah ini contoh menghormati teman yang berbeda agama. Nah, ini salah satunya ya. Nah, seperti Mem bilang tadi, tidak boleh membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain ya. Walaupun kita tidak satu agama dengan teman kita kita itu tidak boleh membeda-bedakan ya, harus satu keluarga kita ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini contohnya dalam bermusyawarah ya, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sebagai sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dan menghargai pendapat. Itu ya. Itu yang terdapat di lingkungan masyarakat. Terus yang keempat yaitu lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, di lingkungan berbangsa dan bernegara ini salah satu contohnya boleh yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya. Jadi kamu tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan ya, gitu ya. Harus kita itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Bercanda tapi bukan berarti kita menyakiti hati orang lain dengan kalimat ataupun bahasa kita gitu ya. Baik, demikianlah materi yang bisa Mem sampaikan hari ini. Semoga anak didik kami, anak kelas 8 ya, bisa paham ya apa yang Mem sampaikan. Baik, demikian, sekian dan terima kasih.